Akhirnya, walaupun saat itu suasana gelap, aku pun memutuskan untuk memperhatikan semua yang ada di dalam bus. Dan ternyata aku bisa melihat dengan jelas beberapa bagian bus itu sudah hancur. Kursi-kursinya berantakan. Dan aku pun melihat di antara penumpang itu benar-benar wujud mereka sudah seperti mayat. Tubuh mereka hancur. Bahkan sebagian tubuh atau bagian tubuh dari mereka sudah tidak lengkap lagi. Dan yang lebih menyeramkan, di antara penumpang itu benar-benar hancur dan berwujud tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengalaman Mistis, tentunya bersama saya Mas Gun. Mas Gun berharap pemirsa Pengalaman Mistis tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, dapat melakukan aktivitas seperti biasa, tentunya dengan membawa hasil yang jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Dalam video kali ini, Mas Gun akan membagikan sebuah cerita pengalaman mistis tentang seseorang yang mengalami pengalaman seram ketika menaik bus malam menuju ke daerah Sukabumi. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita masuk ke alur cerita yang sebenarnya. Lo jadi balik, Rip? Kenapa nggak besok saja? Ini udah malam loh. Pikirku betul juga apa yang dikatakan Iwan. Saat itu sudah menunjukkan jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa? Pemirsa, Iwan ini adalah teman kosku. Dia tinggal di sebelah kamar kosku. Namaku Arif. Aku berasal dari Sukabumi dan bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat. Aku kos tidak jauh dari tempat kerja. Bis dari Bogor menuju Sukabumi terakhir jam 9 malam. Ya, semoga saja keburu. Karena aku memang harus mampir ke Bogor dulu untuk mengambil titipan dari omku yang harus kubawa ke rumah di Sukabumi. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah omku. Rumah omku berada di sekitar Baranang Siang, tentunya tidak jauh dari Terminal Bogor. Ini hari Kamis malam Jumat. Aku terpaksa pulang ke Sukabumi karena untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau tidak ada acara sepenting ini, aku tidak akan mengambil jatah cuti dan pulang ke Sukabumi. Akad nikahnya akan berlangsung pada hari Sabtu. Waktu itu menunjukkan jam 10 malam lewat. Akhirnya aku sampai juga di Terminal Bogor. Masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam terminal. Masih ada warung-warung yang buka dan menjajakan makanan dan minuman. Aku juga melihat banyak juga orang-orang berseliweran. Mereka mencari tumpangan-tumpangan sesuai dengan tempat tujuan mereka. Aku pun lalu mengambil sebatang rokok dan membakarnya. Lalu aku duduk di atas trotoar di sebelah barisan bis-bis yang memang sudah menjadi jalurnya masing-masing. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat sekali dengan jelas jalur yang di atasnya ada bertuliskan Sukabumi. Tetapi saat itu tidak ada satu bis pun yang berhenti di jalur itu. Akhirnya aku berpikir untuk mencari alternatif lain. Sepertinya aku harus cari omprengan lain nih. Mau kemana, A? Saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam lebih. Tiba-tiba seseorang yang sepertinya calo bertanya kepadaku, "Mau ke Sukabumi, Kang? Masih ada nggak ya bisnya?" Jawabku setengah bertanya kepada lelaki tersebut. "Wah, sudah nggak ada atuh. Tadi terakhir jam 9-an. Jawab laki-laki tersebut kepadaku. Setelah menjawab, laki-laki itu pun akhirnya loyor pergi meninggalkan. Betul juga. Bis terakhir menuju Sukabumi ternyata sudah berangkat. Tetapi bagaimanapun caranya, malam itu aku
harus pulang ke Sukabumi. Akhirnya setelah berpikir sejenak, aku pun berjalan meninggalkan terminal dan aku menyeberang jalan. Karena pada saat di terminal tadi, aku sempat melihat ada beberapa mobil omprengan menuju Sukabumi menawarkan para penumpang yang kebetulan berdiri di pinggir jalan. Aku pun yakin pasti masih ada mobil omprengan dan harus ada. Akhirnya di tempat gelap itu aku mengambil sebatang rokok lalu aku menghisapnya. Sesekali ada sinar lampu yang cukup silau mengarah ke wajahku berasal dari kendaraan-kendaraan yang kebetulan saat itu melintas di hadapanku. Beberapa bis sempat melintas di hadapanku. Tetapi tidak satu pun bis tersebut bertujuan Sukabumi. Tetapi aku tetap tidak putus asa. Aku tetap menunggu sampai mendapat tumpangan. Padahal saat itu sudah menunjukkan jam 11 malam lebih. Artinya sudah menuju tengah malam. Sesekali aku membuka handphone dan membuka aplikasi media sosial. Karena jujur saja saat itu aku gelisah sekali. Karena tidak ada satupun bis atau kendaraan-kendaraan yang menuju ke Sukabumi. Saat aku membuka timeline, tiba-tiba sinyal internet ini hilang. Sudah pasti aku tidak bisa browsing. Bahkan sinyal telepon pun ikut hilang. Malah ada gangguan. Akhirnya aku memasukkan handphone ke dalam saku celana. Karena tidak ada lagi kegiatan yang bisa aku lakukan, aku pun memperhatikan di sekelilingku. Dan pada saat itu aku baru sadar, ternyata di tempat aku berdiri ini sepi dan gelap sekali. Padahal letaknya tidak jauh dari terminal dan aku masih bisa melihat orang-orang berlalu lalang di dalam terminal. Sementara di tempat aku berdiri, suasananya hening dan gelap sekali. Sesekali ada beberapa kendaraan yang melintas di hadapanku. Tetapi semua kendaraan itu mengarah ke Bogor kota. Saat itu keadaan sepi sekali. Aku sesekali membuka ponsel dan ternyata sinyalnya belum berfungsi. Artinya tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian aku pun hanya bisa melamun. Waktu itu menunjukkan jam 12 malam, tengah malam. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah omku, bermalam di sana, kemudian baru berangkat ke Sukabumi pagi-pagi sekali. Tiba-tiba saat aku ingin melangkahkan kaki, pandangan mataku tersorot oleh sinar yang terang sekali sampai menyilaukan pandanganku. Ada bis besar, begitu pikirku. Ternyata benar, ada bis besar dari arah Pajajaran berjalan pelan menuju ke tempat arahku berdiri. Sampai akhirnya bis itu lewat di hadapanku dan berhenti di tempatku berdiri. Di kaca samping dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi. Dan di depan pintu ada seorang kondektur yang kemudian membukakan pintu. "Ke Sukabumi, Pak?" tanyaku berusaha untuk memastikan. "Iya," jawab bapak itu dengan pelan. Syukurlah, akhirnya aku bisa juga pulang ke Sukabumi. Dan tanpa berpikir panjang lagi, aku pun langsung naik ke atas bus tersebut. Pada saat aku melangkahkan kaki di atas bus, tiba-tiba Pak sopir sudah langsung menginjak gasnya pelan-pelan dan bis itu pun akhirnya berjalan meninggalkan kota Bogor. Bus yang kutumpangi ini ber-AC dan kondisinya masih cukup bagus.
dengan barisan kursi yang berjejer dua-dua. Dan kuperhatikan kursi-kursi tersebut masih dalam keadaan baik dan terawat sekali. Bus juga wangi sekali. Aku tidak tahu parfum apa yang digunakan oleh awak bus ini, tetapi wanginya cukup enak. Aku pun berjalan ke arah belakang bus yang saat itu memang dalam keadaan gelap. Dan aku berjalan ke arah belakang. Ternyata di setiap barisan kursi yang berjejer dua-dua itu selalu ada penumpang yang duduk di setiap barisan kursi. Aku pun memilih kursi yang kuanggap bisa nyaman untuk bisa sejenak tidur di dalam bus tersebut. Akhirnya langkahku berhenti di barisan kedua kursi dari belakang bus yang berada di sebelah kiri. Saat itu ada seorang bapak yang duduk di sebelah selasar. Akhirnya aku permisi meminta izin kepada bapak tersebut. Maaf pak, boleh saya duduk di sebelah bapak? Tanyaku kepada pak tua tersebut. Pak tua itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri dan langsung mempersilahkan aku masuk. Aku pun langsung masuk dan duduk di sebelah Pak tua tersebut. Perkiraanku usia Pak tua tersebut sekitar 60 tahun. Oh ya, ada satu pemandangan aneh pada saat aku masuk bus tadi. Kalau aku perhatikan, pada saat aku berjalan mencari kursi ke belakang, semua penumpang yang ada di bus tersebut tidak ada yang tidur. Mereka semua duduk tegak lurus dengan pandangan mata yang menatap ke depan. Biasanya suasana di bis malam, apalagi pada tengah malam seperti ini, para penumpang kebanyakan sudah tertidur lelap. Tentunya dengan bahu atau kepala yang menyender di kursinya masing-masing. Tetapi kenyataannya yang kulihat, semua penumpang yang ada di bus tersebut tidak satu pun dari mereka yang tertidur. Bahkan posisi duduk mereka itu tegak, tidak menyender, dan tatapan mata mereka itu lurus ke depan tanpa berkedip sedetik pun. Dan yang sangat aneh, semua penumpang yang ada di bis tersebut sama sekali tidak menghiraukan keadaanku atau mereka semua cuek. Juga bapak yang kebetulan saat itu duduk di sebelahku, posisi duduknya juga sama, tegak lurus dengan pandangan mata lurus ke depan. Bahkan dia hanya diam saja dan tidak mengajak ngobrol aku sepatah kata pun. Ya tapi sudahlah, aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Hatiku sudah senang karena saat ini aku sudah mendapatkan bus tumpangan untuk pulang ke Sukabumi. Aku memperhatikan jalan karena pada saat itu bis yang kutumpangi sudah meninggalkan kota Bogor. Lampu yang berasal dari rumah-rumah dan toko-toko yang ada di sisi kiri jalan masih menerangi jalan-jalan yang ada di sekitar daerah Ciawi, yang tentunya akan menuju ke kota-kota kecil lainnya seperti Cikaretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bus melaju dengan cukup cepat, bahkan jarang sekali mengerem, dan bus itu terus melaju dengan suara mesin yang hampir tidak terdengar. Iya, suara mesinnya hening sekali, bahkan nyaris mati. Bus ini perawatannya bagus sekali, sampai mesinnya halus seperti ini, bahkan nyaris tidak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Dan yang hanya sesekali kedengaran hanyalah suara mesin dari luar. Itu pun sangat kecil. Tapi sudahlah, aku tidak mau pusing dengan hal itu. Sekali lagi,
aku mengambil ponsel dari saku dan mengecek apakah sudah ada sinyal. Ternyata lagi-lagi belum ada sinyal, sehingga saat itu aku tidak bisa menghubungi siapapun. Akhirnya aku memperhatikan pemandangan yang ada di kiri jalan. Kemudian aku memperhatikan pemandangan sambil menyandarkan kepalaku di kursi. Di kiri jalan, di luar sana gelap dan sepi sekali. Tidak seperti di Bogor kota. Juga suasana di dalam bus itu begitu sunyi, sepi, tidak ada suara-suara obrolan atau perkataan-perkataan yang berasal dari penumpang di dalam bus tersebut. Bahkan suara musik ataupun radio. Pada saat itu, suasana atau keadaan di dalam bus tersebut benar-benar sepi dan sunyi. Sejak naik tadi, keadaan sudah seperti ini. Pak sopir pun tidak pernah sama sekali membunyikan klakson bisnya. Atau dia berbicara dengan kondektur yang kebetulan saat itu berdiri di sebelahnya. Aku semakin bisa merasakan adanya satu keanehan. Ditambah lagi, sudah setengah jam lebih perjalanan. Kondektur itu belum juga menghampiriku untuk menagih ongkos. Dia hanya berdiri di samping sopir sambil memandang lurus ke depan. Ya tentunya hal ini membuat aku mengurungkan untuk tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak yang ada di sebelahku bertanya. Aku yang tadinya mulai mengantuk akhirnya terkejut. Ke Sukabumi Pak, pulang. Jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Dan kamu juga harus segera turun, pesan bapak itu kepadaku. Setelah berpesan kepadaku, bapak itu kembali menghadap ke depan dan hanya diam seperti semula. Memangnya kenapa Pak? Tanyaku kepada bapak tersebut. Tetapi bapak tersebut hanya diam dan terus memandang ke depan. Sudahlah, mungkin aku salah dengar. Aku pun kembali ke posisi semula dengan menyandarkan kepalaku di kursi tempat aku duduk. Tetapi rasa penasaranku tetap ada. Apa maksud dari perkataan bapak tadi? Itulah pertanyaan yang selalu muncul. Bis pun tetap berjalan dan melaju dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat itu, aku bingung. Aku sama sekali tidak mengenali daerah yang kami lintasi pada malam itu. Karena seharusnya bus itu melintasi jalur yang biasa saat aku pulang ke Sukabumi. Aku pun bertanya, ini di daerah mana? Kok asing sekali? Ini benar-benar membuat aku bertanya-tanya. Tetapi itu adalah pernyataan atau pertanyaan terakhir yang muncul dari pikiran sadar. Karena sudah lelah dan mengantuk, akhirnya mata pun terpejam dan aku terlelap di dalam bis yang sebetulnya ini adalah bukan bis biasa. Bis melaju dengan lambat. Kilatan sinar dari luar membangunkan aku yang sepertinya. Kemudian aku pun melirik ke sebelah. Ternyata Pak tua yang tadi duduk di sebelahku sudah tidak ada. Mungkin dia sudah turun. Aku pun mengambil handphone dari saku, melihat dan memeriksa apakah sinyal masih tidak ada. Handphone belum bisa kugunakan. Tetapi dari layarnya aku masih bisa melihat pada saat itu sudah menunjukkan jam 2:30.
Artinya, tidak lama lagi aku akan sampai ke tempat tujuan. Aku kembali memandang keluar sana dari jendela bus. Dan terlihat hanya sedikit sekali cahaya-cahaya di luar sana yang berasal dari lampu. Langit cerah. Dan kali ini berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya yang sedikit membantu pandanganku. Beberapa saat lamanya, aku pun termenung, diam. Karena memang saat itu aku masih mengantuk sekali, tetapi aku harus tetap terjaga. Karena sebentar lagi bis yang kutumpangi ini akan berhenti. Hidungku mencium sesuatu. Dan bau ini sangat familiar. Aku sangat mengenalinya. Bukan seperti bau wangi parfum ruangan ketika pertama kali aku masuk ke dalam bus tadi. Bukan. Ini sangat berbeda. Ada yang aneh dalam bis ini. Dan aku tersadar ketika aku mencium bau yang sangat menyengat dan tercium di hidungku sehingga membangunkan aku dari tidur. Dan ternyata itu bau amis darah segar yang sangat menyengat. Sontak aku pun langsung mencari sumber dari bau darah segar tersebut. Kemudian aku mencoba mencari di bawah jok tempat aku duduk, ternyata tidak ada. Sampai akhirnya perhatianku ini beralih kepada seorang penumpang yang saat itu berjalan dari depan bis menuju ke bagian belakang bus. Sesampainya di dekatku, aku baru sadar ternyata orang itu adalah kondektur dan aku sangat hafal dengan pakaian yang digunakannya sebagai kondektur bus. Ternyata kondektur nagih ongkos juga, pikirku dalam hati. Sampai akhirnya ketika sang kondektur ini tepat berada di sampingku, aku pun mengambil beberapa lembar uang yang akan aku serahkan kepada kondektur itu untuk membayar ongkos perjalanan. Dan saat itu aku langsung menyerahkan uang kepada sang kondektur. Dan pada saat serah terima uang itu, betapa terkejutnya aku hanya terdiam. Dan saat itu benar-benar aku merasakan takut yang luar biasa. Kenapa? Kenapa saat itu aku merasakan ketakutan yang luar biasa? Karena pada saat itu di hadapanku, penampilan kondektur itu sangat menyeramkan. Tubuhnya basah dengan lumuran darah segar yang baunya amis sekali. Bahkan pakaiannya di beberapa bagian itu hancur alias sobek-sobek. Dan yang sangat mengerikan, ternyata kepala dari kondektur itu remuk seperti baru dihantam benda keras. Darah pun terlihat masih mengucur. Wajahnya terlihat pucat dan hancur sekali. Aku hanya terdiam. Dan saat itu aku benar-benar masih merasakan takut yang luar biasa. Sampai akhirnya sang kondektur yang menyeramkan itu akhirnya berjalan ke arah belakang bis. Aku pun terus mengamatinya. Hingga akhirnya dia sampai di belakang bis dan duduk di kursi paling belakang. Saat itu memang gelap, tetapi aku masih bisa mengamati dan melihat dengan jelas. Ternyata yang kulihat itu adalah sebuah mayat yang berjalan, alias ini orang mati yang sudah menjadi mayat. Walaupun dalam keadaan gelap, aku pun berusaha untuk memperhatikan semua yang ada di dalam bis itu. Dan ternyata aku bisa melihat dengan jelas beberapa bagian bis itu sudah hancur. Kursi-kursinya berantakan. Dan aku pun melihat di antara penumpang itu benar-benar wujud mereka sudah seperti mayat, alias memang benar-benar mayat.
tubuh mereka hancur. Bahkan sebagian tubuh atau bagian tubuh dari mereka sudah tidak lengkap lagi. Dan yang lebih menyeramkan, di antara penumpang itu benar-benar hancur dan berwujud tanpa kepala. Ternyata bau amis darah bersumber dari ini semua. Aku pun saat itu juga berdiri dan mengambil tasku. Kemudian aku melangkah menuju ke pintu depan bis. Saat itu aku berpikir dan memutuskan untuk segera turun dari bis itu. Akhirnya aku pun berjalan menuju ke depan bis. Dan pada saat berjalan aku berusaha untuk tidak memperhatikan yang ada di kiri dan sebelah kananku. Karena pada saat itu jelas sekali aku bisa melihat bahwa bis itu hancur seperti telah terjadi kecelakaan yang luar biasa. Hingga akhirnya aku berdiri tepat di samping Pak Sopir. Dan pada saat aku memandang Pak Sopir, ternyata wajah Pak Sopir pun menyeramkan sekali. Wajahnya hancur dan berlumuran darah. Pada saat itu wajah sopir ini benar-benar sangat menyeramkan. Dan sopir bus yang menyeramkan itu sepertinya tidak peduli dengan keberadaanku yang saat itu tepat berdiri di samping. Dia terus melajukan bisnya dengan perlahan. Hingga akhirnya aku berkata, "Pak, saya turun di sini." Saat itu suaraku gemetar. Tetapi anehnya Pak sopir ini tidak menggubris. Bau anjir dari darah segar itu sangat menyengat. Hingga akhirnya aku mendengar dari arah belakang bis itu suara tangisan dengan diiringi jeritan karena menahan kesakitan yang luar biasa. Saat itu aku benar-benar tidak berani menoleh ke belakang. Aku benar-benar ketakutan. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh. Apalagi suara tangis dan jeritan itu semakin keras dan terdengar olehku. Aku benar-benar ketakutan. Rasanya tidak sanggup lagi aku berdiri. Akhirnya aku jatuh terduduk, lemas, terdiam, dan akhirnya aku tidak tersadarkan diri. Semua menjadi gelap, benar-benar gelap. "Dek, bangun dek." Suara bapak itu membuatku tersadar. Saat itu hari masih gelap, tetapi aku sudah benar-benar tersadar pada saat itu. Kalau mau tidur, jangan di sini, di halte saja itu, kata Pak tua itu melanjutkan perkataannya kepadaku. Aku pun hanya mengiyakan dari apa yang dikatakan Bapak tadi. Kemudian aku berjalan menuju halte yang tidak jauh dari tempatku tadi. Dan ternyata sebelum dibangunkan oleh Pak tua itu, ternyata aku tertidur di atas trotoar yang tidak jauh dari terminal Sukabumi. Aku pun tidak tahu pada saat itu aku tertidur atau pingsan. Tapi aku pun bersyukur karena aku bisa keluar dari bis yang menyeramkan tadi. Dan aku pun tidak tahu saat ini bis itu berada di mana. Kemudian aku mengambil ponsel dari sana dan ternyata sudah ada sinyal. Aku pun segera menghubungi adikku untuk menjemput aku. Dan tidak berapa lama adikku pun datang dengan mengendarai sepeda motor. Saat di dalam perjalanan, kalimat pertama yang keluar dari mulut adikku benar-benar mengagetkanku. "Kok AA bau amis darah sih? Memangnya habis ngapain?" Pemirsa, demikianlah kisah mistis untuk kali ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan kepada channel Pengalaman Mistis. Mas Gun berharap pemirsa tetap mengikuti cerita-cerita mistis yang disuguhkan dari channel Pengalaman Mistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.